semuanya, perkenalkan nama saya Yevita R. Mirayana. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulos Ruteng, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan tayangkan video berita tentang suku Dayak dan suku Madura. Peristiwa konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001 merupakan salah satu tragedi paling berdarah yang masih membekas dalam sejarah Indonesia. Konflik ini melibatkan suku Dayak dan suku Madura dengan skala kekerasan yang mengerikan, termasuk ritual penggal kepala yang dilakukan oleh para panglima perang Dayak. Ketegangan antara penduduk asli Dayak dan pendatang Madura sudah berlangsung sejak lama. Banyak orang Madura yang merantau ke Kalimantan sejak masa kolonial hingga Orde Baru mencari penghidupan di sektor perkebunan, pertambangan, dan perdagangan. Namun, perbedaan budaya dan persaingan ekonomi kerap memicu konflik kecil yang lama-kelamaan membesar. Puncaknya terjadi pada Februari 2001 ketika bentrokan antar warga di Sampit berubah menjadi perang etnis yang brutal. Suku Dayak yang merasa wilayahnya terancam mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap warga Madura. Dalam tradisi Dayak, ada sosok yang disebut Panglima Perang, pemimpin spiritual dan militer yang menguasai ilmu gaib serta strategi perang. Ketika konflik Sampit memanas, Panglima-panglima ini memimpin pasukan Dayak untuk melakukan ngayau, yaitu tradisi penggal kepala musuh sebagai bentuk balas dendam dan penghormatan kepada leluhur. Para panglima dipercaya memiliki kekuatan mistis seperti kebal senjata, mampu menghilang, serta bisa memanggil roh leluhur untuk bertarung bersama mereka. Dipersenjatai dengan mandau parang khas Dayak dan jimat-jimat sakti, mereka dapat menyusup ke perkampungan Madura dan melakukan eksekusi brutal. Penggalan kepala dalam tradisi ngayau, salah satu tindakan paling mengerikan dalam konflik ini. Kepala mereka sering dijadikan trofi perang atau diletakkan di persimpangan jalan sebagai peringatan. Menurut kepercayaan Dayak, memenggal kepala musuh dapat memperkuat jiwa para pejuang dan menjaga keseimbangan kosmis. Banyak kesaksian menyebut bahwa para panglima Dayak memiliki kecepatan luar biasa dalam menebas kepala, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka bisa memanggil hujan darah sebagai tanda peperangan. Baik, dalam cerita kali ini, satelit misteri akan membahas kejadian yang belum pernah terungkap di tragedi Sampit, perang besar paling brutal antara suku Dayak dan Madura. Seperti apa kejadiannya? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, langit di atas Sampit, Kalimantan Tengah begitu gelap. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, bau darah. Di tengah sunyinya malam, di sebuah hutan lebat, seorang pria tua sedang duduk bersila di atas tanah. Matanya yang tajam menatap api unggun yang menari-nari, sementara asap dupa naik perlahan ke atas langit. Ia bukan sembarang orang. Ia adalah seorang panglima Dayak, seorang pemimpin spiritual dan pejuang sakti yang menjaga kehormatan sukunya. Dengan mandau pusaka yang tergenggam di tangannya, ia merasakan sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu. Roh leluhur telah berbicara, bisiknya pelan. Saatnya untuk membalas dendam. Dari kejauhan, suara tangisan dan teriakan terdengar keras memecah malam. Konflik yang telah lama membara di dalam hati orang-orang Dayak akhirnya meledak. Sejak bertahun-tahun lalu, tanah Kalimantan menyaksikan kedatangan para perantau dari Pulau Madura. Mereka datang untuk mencari nafkah, menetap, dan perlahan-lahan membentuk komunitas mereka sendiri. Namun, di balik pertumbuhan itu, ada rasa sakit dan kepedihan yang tertahan. Orang Dayak kala itu merasa terpinggirkan. Ladang mereka diambil, hutan mereka ditebang, dan adat mereka mulai tergeser oleh budaya baru yang dibawa para pendatang dari suku Madura. Konflik kecil ini sering terjadi pertikaian di pasar, perkelahian di jalan, dan perselisihan yang selalu berakhir dengan darah. Tapi puncaknya terjadi pada suatu malam ketika seorang pemuda Dayak ditemukan tewas dengan luka menganga di tubuhnya.
Desas-desus menyebar cepat bahwa ia dibunuh oleh sekelompok orang Madura dalam sebuah perkelahian. Malam itu juga genderang perang mulai dipukul. Di dalam sebuah rumah panggung yang tersembunyi di tepi hutan, para tetua Dayak mulai berkumpul. Suasana begitu hening, hanya suara burung malam yang terdengar. Seorang pria tua dengan wajah penuh garis usia berdiri di tengah. Ia adalah Panglima Dayak, seorang yang dihormati dan ditakuti sekaligus. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Kita sudah cukup bersabar. Leluhur kita menangis melihat tanah kita dinodai. Saatnya kita mengayau kembali." Seruan itu disambut dengan sorak-sorai. Para pemuda Dayak dengan tubuh yang dilumuri minyak khas suku mereka mengangkat mandau mereka tinggi-tinggi. Ritual pun dimulai. Di bawah sinar bulan purnama, tubuh mereka digores sedikit dengan belati, membiarkan darah mereka bercampur dengan tanah. Mereka percaya dengan begitu roh nenek moyang akan melindungi mereka dalam pertempuran. Dan saat genderang perang ditabuh, kematian pun mulai menari di kota Sampit. Fajar pertama yang menyaksikan darah tumpah di kota itu datang dengan warna merah yang lebih pekat dari biasanya. Pasukan Panglima Dayak mulai bergerak ke perkampungan Madura. Mereka datang seperti bayangan hitam yang melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada negosiasi. Mandau-mandau mulai menari. Satu persatu, kepala para lelaki orang Madura dipisahkan dari tubuh mereka. Teriakan-teriakan minta tolong menggema, tapi tak ada yang bisa menolong. Darah membanjiri jalan-jalan, melumuri tanah yang selama ini mereka pijak bersama. Anak-anak menangis mencari ayah mereka yang telah dipenggal. Ibu-ibu berteriak histeris melihat suaminya tersungkur tanpa kepala. Bahkan mereka yang berusaha bersembunyi pun akhirnya ditemukan dan mengalami nasib yang sama. Panglima Dayak dengan mata penuh bara api memegang sebuah kepala yang masih meneteskan darah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit dan berteriak, "Ini adalah hari pembalasan, leluhur kita kini bisa tersenyum." Hari demi hari berlalu, tapi bau anyir darah tidak juga menghilang dari udara Sampit. Ratusan kepala orang Madura diletakkan di persimpangan jalan menjadi peringatan bagi siapa saja yang masih bernyali untuk melawan. Pasukan TNI dan Polri akhirnya dikerahkan untuk menghentikan kekacauan. Ribuan orang Madura dipaksa mengungsi meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini tak lebih dari abu dan puing-puing. Panglima Dayak, setelah memastikan bahwa tanah leluhurnya telah kembali ke tangan mereka, menghilang ke dalam hutan. Tak ada yang tahu ke mana ia pergi, akan tetapi legenda tentang dirinya masih diceritakan hingga hari ini. Tangisan yang tak pernah hilang tahun-tahun berlalu, tapi trauma itu tetap membekas. Di kota Sampit yang kini mulai pulih, ada satu tempat yang selalu terasa sunyi bekas perkampungan Madura yang kini kosong. Orang-orang yang dulu tinggal di sana hanya bisa mengenang tanah yang telah mereka tinggalkan dengan air mata. Di hutan yang jauh dari kota, konon masih ada bekas altar tempat Panglima Dayak melakukan ritualnya. Orang-orang yang mendekat sering mendengar bisikan lirih, seolah-olah roh-roh mereka yang telah tiada masih merintih di antara pepohonan. Mereka adalah korban dari sebuah perang yang lahir dari dendam, ketakutan, dan luka yang tak kunjung sembuh. Dan hingga kini, cerita tentang Panglima Dayak yang memenggal ratusan kepala tetap menjadi legenda yang menakutkan dan mengingatkan bahwa sejarah berdarah itu tidak boleh terulang kembali. Tahun-tahun telah berlalu sejak tragedi Sampit mengubah wajah Kalimantan. Namun, meski pertempuran telah usai, luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. Di pedalaman Kalimantan yang jauh dari kota yang kini kembali tenang, hutan-hutan lebat masih menyimpan cerita yang tak semua orang berani membicarakannya. Di sanalah, menurut bisik-bisik masyarakat, Panglima Dayak masih hidup yang tersembunyi di antara pepohonan menjadi legenda yang hidup dalam bayang-bayang. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya. Seorang pria tua dengan mata tajam, rambut panjang putih beruban, dan tubuh penuh luka pertempuran.
Kadang ia terlihat di tepi sungai, kadang di atas bukit tempat orang Dayak melakukan ritual mereka. Namun, yang paling menakutkan adalah kisah para pencari kayu yang tak pernah kembali setelah memasuki hutan itu. Mereka yang berhasil kembali sering menceritakan hal yang sama. Mereka sering mendengar bisikan, suara orang-orang menangis, dan melihat sosok besar berdiri di tengah kabut dan menatapnya dengan mandau berlumuran darah. Di dalam kota, meski orang-orang berusaha melanjutkan hidup, rasa takut tetap bersembunyi di sudut-sudut jalan. Setiap tahunnya, pada malam-malam tertentu, warga Sampit tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Konon, saat malam tiba, ada suara-suara aneh yang terdengar di bekas perkampungan Madura yang kini kosong. Beberapa orang yang nekat berjalan di sana mengaku pernah melihat bayangan-bayangan samar. Ada juga yang melihat sosok pria tanpa kepala berjalan tertatih-tatih, dan ada pula yang mendengar suara jeritan perempuan menangis seolah masih meratapi kematian suami dan anak-anak mereka. Seorang tukang ojek yang pernah melintasi daerah itu mengaku pernah melihat seorang lelaki tua berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Saat didekati, lelaki itu menoleh, dan alangkah terkejutnya tukang ojek itu saat melihat mata lelaki itu merah menyala penuh amarah yang belum padam. Tak butuh waktu lama baginya untuk menghindari daerah itu selamanya. Meskipun ribuan orang Madura telah diungsikan keluar dari Kalimantan, ada beberapa yang kembali diam-diam. Mereka bukan lagi para pedagang kecil atau buruh kasar. Mereka datang dengan dendam yang dalam, dengan hati yang tidak bisa menerima kepergian keluarga mereka yang telah menjadi korban. Salah satu dari mereka adalah Wira, seorang pemuda yang dulunya masih kecil ketika tragedi Sampit terjadi. Ia berhasil lolos saat keluarganya dibantai, tapi kenangan itu tetap tertanam di benaknya. Dengan hati yang membara, ia kembali ke Sampit dan bertekad untuk menemukan Panglima Dayak yang telah menghabisi keluarganya. Namun, saat ia menelusuri hutan demi hutan, mengikuti jejak yang konon menuju tempat persembunyian sang Panglima, ia menyadari sesuatu yang tak ia duga. Di antara rimbunan pohon, di sebuah tanah lapang yang penuh dengan tengkorak manusia, ia melihat sosok yang dicarinya. Tapi yang berdiri di hadapannya bukan hanya seorang pria tua. Di sekeliling Panglima Dayak, puluhan sosok bayangan berdiri diam, roh-roh orang yang telah mati dalam tragedi itu tertahan di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Wira terpaku. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia datang dengan niat balas dendam, tetapi kini ia menyadari tidak ada yang bisa diakhiri dengan darah. Dendam ini sudah tumbuh terlalu dalam dan tak ada yang bisa menghapusnya bahkan dengan kematian. Di saat itu, Panglima Dayak menatapnya. "Pergilah," suara sang Panglima terdengar dalam kegelapan hutan. "Kita semua adalah korban dan kita semua adalah pelaku." Wira, dengan air mata yang mengalir deras, jatuh berlutut. Ia menyadari satu hal yang telah lama hilang dari tanah ini. Pagi itu, saat matahari mulai menyinari hutan Kalimantan, Wira melangkah pergi. Ia tidak akan pernah kembali, tapi ia juga tidak akan membiarkan dendam itu menguasainya lagi. Sementara itu, di dalam hutan, Panglima Dayak berdiri diam dan menatap dari kejauhan. Ia tahu masanya akan segera berakhir. Tapi selama kisah ini masih hidup di hati manusia, selama amarah dan dendam masih mengalir di darah mereka, maka bayangan tragedi ini akan selalu ada. Perlu diingat kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata yang pernah terjadi di Sampit pada tahun 2001. Meskipun beberapa elemen mistis dan dramatik ditambahkan untuk memperkuat nuansa cerita. Tujuan dari kisah ini bukan untuk memperkeruh luka lama, melainkan untuk mengenang dan memahami tragedi yang telah terjadi agar tidak terulang kembali di masa depan. Demikian kisah yang Satelit Misteri sampaikan, semoga kalian semua sehat selalu dimanapun berada. Tragedi konflik antar suku Dayak dan suku Madura terjadi berulang, dengan puncak paling besar pada konflik Sampit tahun 2001 di Kalimantan Tengah. Konflik ini bukan sekedar bentrokan etnis spontan, melainkan akumulasi ketegangan struktural
sosial, dan kultural yang telah berlangsung lama. Suku Dayak memiliki sistem nilai adat yang kuat, menjunjung tinggi kehormatan dan solidaritas komunitas. Sementara itu, sebagian masyarakat Madura dikenal memiliki budaya komunikasi yang lebih terbuka dan keras. Perbedaan pola interaksi ini sering memicu kesalahpahaman, terutama dalam penyelesaian konflik kecil yang tidak tuntas. Faktor ekonomi. Terjadi kecemburuan sosial akibat dominasi sebagian pendatang Madura dalam sektor perdagangan, jasa, dan pekerjaan informal. Masyarakat Dayak merasa terpinggirkan di wilayahnya sendiri sehingga konflik kecil mudah berkembang. Program transmigrasi secara Orde Baru menyebabkan perubahan komposisi penduduk secara drastis. Migrasi yang tidak diimbangi dengan integrasi sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat lokal membesarkan potensi konflik horizontal. Faktor penegakan hukum. Penanganan konflik sebelumnya dinilai lemah dan tidak adil, sehingga memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat negara. Ketika hukum formal gagal, masyarakat cenderung menggunakan hukum adat dan kekerasan sebagai alat penyelesaian. Dinamika dan eskalasi konflik. Konflik bermula dari peristiwa kriminal skala kecil namun berkembang cepat. Karena yang pertama, mobilisasi massa berbasis identitas etnis. Yang kedua, penyebaran isu dan provokasi. Yang ketiga, lemahnya kontrol keamanan pada fase awal. Kekerasan menjadi sistematis dan brutal, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran yang menunjukkan konflik telah berubah dari konflik sosial menjadi konflik etnis terbuka. Dampak konflik. Dampak kemanusiaan. Yang pertama, ribuan korban jiwa. Yang kedua, penguasaan besar-besaran. Yang ketiga, trauma psikologis lintas generasi. Dampak sosial. Rusaknya hubungan antara etnis, hilangnya kepercayaan antara warga. Upaya penyelesaian rekonsiliasi. Yang pertama, dialog adat, rekonsiliasi budaya. Yang kedua, penguatan peran tokoh adat dan agama. Tragedi konflik Dayak Madura adalah konsekuensi dari kegagalan struktural negara dalam Tragedi konflik Dayak Madura adalah konsekuensi dari kegagalan struktural negara dalam mengelola, bukan semata konflik etnis. Selama ketimpangan, ketidakadilan, dan lemahnya hukum, tetap ada konflik serupa potensi berulang.